guru, sahabat, sekaligus kakak buat saya, Kiai Haji Asep Saifuddin SAG MPD. Mudah-mudahan Allah muliakan ilmunya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Nampak hadir guru saya sekaligus berteman cukup lama, Pak Kiai Tamroni. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat Kiai. Hadirin wal hadirat jamaah majlis tahajud subuh dan zikir, segenap jajaran ketua pengurus Masjid Al-Jihad Perumahan Geria Alam Sentosa, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi. Mudah-mudahan istiqomah dalam mentakmirkan masjid ini. Saya mengawali di waktu yang singkat ini 15 menit ke depan, karena dikasih waktunya cuma 15 menit Bapak. Saya menyampaikan dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di. Wa idza azaqna an-nas rahmatan min ba'di. Dan apabila Allah turunkan rahmat kepada manusia itu setelah ujian dan cobaan. Jadi siapa yang diberikan rahmat oleh Allah ialah manusia yang setelah diuji dan diberikan cobaan. Ini hari pagi sampai siang ini momentum bangsa Indonesia tadi sudah diawali oleh Kiai Asep. Detik-detik nanti sebentar lagi proklamasi. Sejarah bangsa ini, kepala negara akan berupacara di ibu kota Nusantara. Dan mungkin hari ini ada jamaah yang akan melaksanakan upacara baik di instansi kantor pemerintah, kecamatan, ataupun lembaga pendidikan. Maka kita awali wa idza azaqnan nas rahmatan min ba'di. Bahwa bangsa ini mendapatkan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berkat rahmat Allah. Sudah jelas membawa bangsa ini diawali dengan tauhid, bahwa founding father negara kita mengawali kemerdekaan ini dengan religius, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada yang membantah nggak di sini? Nggak ada. Sejarah mencatat itu. Saya yakin tidak ada yang membantah bahwa negara ini berdasarkan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak berbunyi rahmat Tuhan yang Maha Esa, tapi rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena rahmat itu minallah. Wa idza adzaqna nas rahmatan min ba'di. Hari ini saya sepanjang jalan dari Gunung Putri menuju Cilengsi, kibaran bendera sudah berkibar. Semangat anak-anak kita hari ini bukan hanya dengan gebiar, bukan hanya dengan semaraknya, tapi bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Kiai Asep, yang penting hari ini, ingat saya pernah membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Halim Al-Mahmud dalam kitab Al-Fatawa. Apa kata beliau? Ada 3 cara mensyukuri nikmat Allah. Selain mengakui bahwa rahmat itu dari Allah dalam bentuk syukur, kemudian yang kedua adalah mengisinya, mengisi alam kemerdekaan ini untuk kita. Itulah cara mensyukuri nikmat yang sempurna. Yang kedua adalah dengan bertahmid. Hadir ada sahabat saya Haji Matsani, Masya Allah, baru enggak saya. Baik jemaah sekalian, saya yakin
Kiai Asep mengundang saya bukan untuk berburu di Taman Safari. Apa maksudnya berburu di Taman Safari? Ini jelas wajah-wajah orang alim, wajah-wajah guru, wajah-wajah orang soleh. Saya lihat di sini mayoritas banyak kiai. Tidak mungkin buat saya untuk menyampaikan lebih dalam lagi tentang agama. Tapi yang pasti saya di rumah ada majelis rumah sholawat namanya Al-Arif Billah. Ya, kurang lebih 100 sampai 200 jamaah rutin malam Jumat. Jadi kalau rutin malam Jumat itu sudah biasa. Begitu pada Isya musolah A, musolah B, langgar C, di rumah anu biasa. Tapi Masya Allah di hari saya berada di masjid namanya majelis tahajud subuh dan zikir. Jamaahnya begitu banyak. Mudah-mudahan jamaah yang keluar dari masjid ini setelah ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, sekitar tahun 99 2000-an saya kurang lebih 20 tahun berada di dalam satu rumah. Rumah itu bernama Rumah Umat Islam. Cuma kamar kami berbeda. Tadinya berharap kita kelak ke depan akan menjadi A, kita ke depan akan menjadi B, tapi manusia hanya berencana. Haji Iwan diamanahkan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, mengkonsolidasikan, mengkomunikasikan, mendata untuk ketakmiran masjid se-Kabupaten Bogor. Haji Iwan Kurniawan. Kemudian guru kita Kiai Asep mendapatkan amanah sebagai komisioner Badan Amil Zakat, Infak dan Sodakoh atau Bajnas Kabupaten Bogor. Sesuai dengan ketentuannya, yaitu mengentaskan kemiskinan dalam visi-misinya kepala daerah. Jadi memberikan, menyalurkan, menggalang para amilin, memberikan kepada mustahik. Nah itu Kiai Asep. Dan yang ketiga saya Pak, yang paling terakhir dan memang yang paling muda. Jadi qadarullah kemarin haji, waktu saya melaksanakan haji kemarin, karena saya masuk di gelombang pertama, 2 hari saya berada di Madinah, saya dihubungi dari Sekretariat Negara. Ternyata saya mendapatkan mandat dan mendapatkan amanah, mendapatkan pengangkatan dari Bapak Presiden. Proses seleksi yang saya ikuti kurang lebih 6 bulan. Untuk apa tugasnya? Dari 1.500 peserta saat itu tersaring menjadi 750 ke 250 ke 75. Dari 75 diserahkan kepada negara, Presiden memilih 11 orang. Dan alhamdulillah 1 dari 11 orang hari ini ada di depan jamaah sekalian. Saya diamanahkan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Negara mengatur tentang wakaf, Pak. Saya baru pulang beberapa ke daerah dan besok saya harus berangkat ke Padang. Rupanya inilah Kiai Asep menghadirkan saya Pak ke sini untuk bertemakan itu, walaupun tadi diawali dengan refleksi kemerdekaan. Karena memang jatuh kemerdekaan hari ini bukan untuk mengajarkan, menyampaikan tausiah, hadis, Quran dan lain sebagainya. Karena di sini saya yakin banyak guru. Tapi Kiai Asep menghadirkan saya sedikit memberikan pencerahan tentang wakaf. Ini problematika hari ini di masyarakat. Minggu lalu saya ke Tegal, Batak dan Pemalang. Ketika ya kantornya di gerbang Taman Mini, kalau lihat Museum Bait Al-Quran di situ Badan Wakaf Indonesia. Apa tugasnya? Atas nama negara menyelesaikan persoalan wakaf. Karena kalau negara ini berdiri dengan wakafnya, makmur Pak sejahtera. Di kita nih kebanyakan literasi ketika tentang wakaf itu pertama kuburan, kedua madrasah, ketiga masjid dan musola terbatas di situ. Jamaah tahu Masjid Jogokarian Yogyakarta ya, yang saldo setiap harinya harus ditolkan.
karena mereka memiliki wakaf untuk masjidnya berupa 11 penginapan. Itulah yang disebutkan wakaf produktif. Itu yang disebut wakaf produktif. Bayangkan negara hari ini menghimpun wakaf uang. Hari ini wakaf uang negara jumlahnya masih di bawah dompet Duapak maupun Darut Tauhid Bandung. Makanya pemerintah dari tahun 2004 itu sudah mengeluarkan undang-undang tentang wakaf. Bapak tahu kalau jalan tol dari Cimanggis ke Nagrang nih, lewat sini nih, lewat Cibitung, ini ada nabrak tanah wakaf dan hari ini ada uang di pengadilan jumlahnya 20 miliar. Kemarin saya ikut rapat di Depok, jalan tol Cijago itu ada satu pondok pesantren yang hari ini bersengketa. Kemudian dinas PUPR membayarnya, taruh uang di pengadilan 14,7 miliar. Ternyata uang wakaf itu, yang pertama wakaf itu secara undang-undang hukum kita tidak boleh dijual belikan. Yang kedua, menurut hukum syariat wakaf juga haram untuk dijual. Karena ketika orang sudah wakaf itu artinya menahan, wakif berhenti, sudah tidak boleh diapa-apai. Ketika bicara wakaf, maka ada rukun wakaf. Adanya wakif, orang yang mewakafkan. Adanya nazir, orang yang mengelola wakaf. Adanya mauquf alaih, untuk siapa ini diperuntukkan wakaf. Kemudian adanya sirot, ijab kabul kedua belah pihak. Alhamdulillah Kiai Asep juga menerima wakaf sebagai nazir. Saya yakin saya sampaikan pagi ini di hadapan jamaah sekalian, karena ini adalah aktivis-aktivis masjid, aktivis-aktivis mujahid-mujahid di masing-masing wilayah. Ketika ada berkaitan dengan wakaf, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya. Walaupun dalam ketentuannya kalau tanah wakaf di bawah 2000 itu BWI-nya di kabupaten. Kalau wakaf itu di atas 2000 BWI-nya di provinsi. Kalau saya itu menangani tanah sengketa wakaf di atas 1 hektar. Tapi setidaknya hadirnya saya di masyarakat Bogor Timur, Gunung Putri, Cilengsi dan sekitarnya, persoalan wakaf yang membayar itu. Walaupun persoalannya sebenarnya dulu orang tuanya sudah mewakafkan, tapi ternyata administrasi legalitas kepemilikannya tidak diatur, Pak. Orang sudah meninggal semua. Surat mati atas nama orang tuanya, ahli waris tidak tahu apa-apa, usia tumbuh besar, dan ternyata itu dia mengklaim bahwa tanah itu milik ayahnya. Ini suratnya. Hukum negara kita membenarkan, Pak. Hukum negara kita membenarkan. Saksinya tidak ada. Akta ikrar wakaf itu menjadi fondasi awal. Hati-hati, jadi cari tempat yang dulu orang tua kita pernah mewakafkan, entah itu kuburan, entah itu masjid dan musola, cari itu akta ikrar wakafnya. Sebagai apa kita? Sebagai ahli waris wakif. Persoalan yang saya tangani hari ini Az-Zikro, Pak. Az-Zikro yang dulu gemaknya Az-Zikro, Ustadz Al-Murabi kita, Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham, mau yang di Sentul maupun yang di Gunung Sindur saya tangani hari ini, Pak. Tidak ada satu lembar surat legalitasnya, Pak. Berapa hektar yang disentul? 5 hektar menjadi 3 hektar, 4.000 bermasalah dengan yang lain. Kemudian yang sisanya di Gunung Sindur 11 hektar sudah jadi pondok pesantren, belum juga ada legalitasnya. Persoalan wakaf jangan dianggap sebelah mata hari ini di masyarakat, karena saya sudah berada di badan itu, Pak. Kemarin sampai maghrib saya menerima tamu dari daerah Tangerang Selatan, ahli waris semua, makam orang tuanya sudah diangkat sama developer di Serpong, Alam Sutra. Nah, persoalan ini terjadi di masyarakat. Saya yakin Kiai Asep menghadirkan saya pagi ini, selain sedikit tausiah, saya bisa membawakan tentang materi wakaf panjang lebar. Kalau saya jabarkan, karena Indonesia, negara ini sudah mengatur hari ini tentang wakaf. Apa yang diatur oleh negara. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Indonesia bukan negara Islam,
ingat pernikahan sudah diatur, ingat waris sudah diatur, dan sampai wakaf pun hari ini sudah diatur. Kemungkinan besar Indonesia akan ada kementerian tentang wakaf. Karena apa? Negara-negara Islam seperti Saudi dan lain sebagainya, wakaf itu terpisah kementeriannya. Nah, makanya persoalan wakaf ini potensi umat yang harus diberdayakan. Ini momennya nanti khusus, tapi sebelum saya akhiri, saya kalau di rumah sholawat, kalau saya sudah bersolawat tipil qulub, itu ada piring jalan. Abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, itu saja jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya datang bersama jamaah, ada sekitar 5 orang dari Gunung Putri, berangkat jam 3 tadi pagi dan datang ke sini untuk silaturahmi semua dengan jamaah. Walaupun istri sempat kaget, Ji, mau kemana pagi-pagi, bener katanya gitu kan. Tapi saya bilang alhamdulillah undangan dari Kiai Asep sudah saya penuhi, dan saya mengajak jamaah sekalian, bila mana nanti ada yang ingin berdiskusi tentang bagaimana tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, saya sudah wakafkan diri saya di badan wakaf, maka silahkan hubungi saya. Selanjutnya saya datang kemari bersilaturahmi, mudah-mudahan Allah meridhoi dan berikan rahmat untuk kita semua. Saya di rumah membina majlis taklim, Pak, namanya Rumah Sholawat, Rumah Sholawat Al-Arif Billah, sekitar Gunung Putri dan sekitarnya. Rutinan malam Jumat, kemudian dan malam Rebo kita tawasulan. Nah, itu adanya di Gunung Putri. Rumah saya di Geria Bukit Jaya, sama seperti ini. Ini Geria Alam Sentosa lebih senior, saya Geria Bukit Jaya. Di tengah perumahan itu ada namanya Masjid Al-Kahfi. Sama lahannya, lahan dari pemerintah daerah. Zamannya Bupati Pak Rahmat Yasin saya ajukan tanah luas 3.000 meter. Saya ajukan menjadi sebuah masjid, namanya Masjid Al-Kahfi. Rumah saya di sebelah masjid, Pak. Ada rumah ungu 3 lantai, warnanya ungu. Ada mobil Pajero, mobil Alphard. Itu rumahnya Pak Hendra, bagian keuangan BUMN. Di sebelah rumah Pak Hendra, rumah saya, Pak. Ada logo Nahdlatul Ulama. Itu aja rumah saya. Nanti kapan-kapan silaturahim, mudah-mudahan ada manfaatnya. Idal hiko wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.